Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang pemanasan global atau global warming. Pemanasan global itu terjadi pada lapisan bawah yaitu troposfer, di mana lapisan ini banyak terjadi kehidupan, ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Nah, di sini biasanya suhu normalnya adalah sekitar 25 sampai 32 derajat di daerah tropis. Namun karena akibat pemanasan global, hal ini mengakibatkan di daerah ini suhunya bisa mencapai sekitar 40 derajat Celcius. Nah, kenaikan suhu ini akibat dari gejala pemanasan global atau global warming. Jadi, global warming itu adalah gejala naiknya suhu udara pada lapisan troposfer secara global. Dari Intergovernmental Panel on Climate Change atau IPCC menyimpulkan bahwa salah satu faktor terbesar dari global warming adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Dengan meningkatnya suhu global akibat global warming, maka akan menyebabkan perubahan lainnya, salah satunya naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, hilangnya gletser, punahnya berbagai hewan. Berikut ini adalah bagaimana efek rumah kaca dapat terjadi. Pertama, sinar matahari akan memancarkan ke daerah troposfer. Kemudian diserap oleh bumi untuk memanasi daerah troposfer tersebut. Kemudian beberapa sinar matahari akan dipantulkan. Nah, namun ada lapisan, kita namanya lapisan atmosfer. Lapisan atmosfer ini juga disebut dengan ada namanya gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini akan memantulkan kembali ke bumi sehingga beberapa suhu rata-rata sehingga mengakibatkan suhu rata-rata bumi akan meningkat. Begitu terjadinya bagaimana efek rumah kaca bisa terjadi akibat karena sinar matahari tidak dikembalikan lagi ke luar atmosfer tapi dipantulkan kembali ke atmosfer. Apa sih sumber gas rumah kaca itu? Gas rumah kaca salah satunya adalah gas CO2. Jadi gas yang kita keluarkan, gas hasil pembakaran itu adalah gas rumah kaca CO2. Selain itu, ada gas rumah kaca yang lain. Contohnya adalah metana. Metana ini dihasilkan oleh kotoran hewan, hasil penguraian sampah, kemudian ada NO2, nitrogen oksida, ada juga nanti ada SO2. Ini dari pembakaran tumbuhan dan makhluk hidup yang lainnya. Jadi hasil pembakaran itu akan menghasilkan gas seperti itu. Kemudian emisi gas rumah kaca itu dari apa saja? Dari listrik bisa sekitar 25%, penggunaan bahan bakar, industri, transportasi, dan lain sebagainya. Apa efek dari umpan balik dari efek rumah kaca? Pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO2 mengakibatkan suhu di daerah troposfer menjadi hangat. Nah, hal ini menyebabkan jumlah air yang mengalami penguapan atau evaporasi akan semakin meningkat. Nah, hal ini mengakibatkan kesetimbangan konsentrasi uap air. Sehingga akan mengakibatkan jumlah hujan yang turun di suatu daerah akan mengalami peningkatan seperti itu. Apa dampak dari pemanasan global? Salah satunya adalah iklim mulai tidak stabil. Kita lihat di daerah kita akhir-akhir ini banyak bencana. Salah satunya adalah angin kencang atau puting beliung, kemudian banjir, kemudian tanah longsor. Itu akibat dari iklim yang tidak stabil. Jika kita melihat di daerah kutub, itu terjadi pencairan es yang sangat besar. Contohnya seperti itu. Dari
dari pencairan kutub itu kita lihat di sini bisa mengakibatkan bahwa ada peningkatan air laut seperti itu. Jadi kalau suhunya panas, otomatis kutub kan juga akan lebih hangat. Kalau lebih hangat, maka es itu akan mencair, sehingga volume air laut itu akan meningkat, sehingga daerah-daerah yang pesisir itu akan lama-kelamaan akan tenggelam. Ini adalah data dari fakta bahwa suhu bumi dari tahun 1860 sampai tahun 2000 mengalami rata-rata peningkatan sekitar hingga mencapai 0,6 derajat Celcius. Jadi secara besar memang nggak terlalu besar peningkatannya, tapi nampak sekali terjadi suhu yang sangat drastis perubahannya. Ini akan juga berdampak kepada hewan-hewan liar dan tumbuhan, karena beberapa spesies yang tidak bisa beradaptasi akan mengalami mati, bahkan bisa mengalami kepunahan. Dampak lagi kesehatan manusia karena ada pemanasan global, mungkin ada kemarau panjang, sehingga beberapa daerah yang kekurangan air akan mengalami gagal panen, sehingga mengalami banyak kelaparan, dan kelaparan itu akan menyebabkan kesehatan manusia terganggu. Salah satu kesehatan manusia itu yang bisa terganggu adalah terjadinya banyak kelaparan atau musim lapar. Karena terjadi kelaparan atau perebutan makanan bisa saja mengakibatkan perang dan konflik, sehingga hal ini bisa mengakibatkan stabilitas keamanan di dunia akan menurun. Bagaimana cara kita mengendalikan pemanasan global? Yang pertama, kita mengurangi produk gas rumah kaca. Caranya bagaimana? Yaitu menguranginya dengan cara menanam pohon sebanyak-banyaknya. Bisa melakukan reboisasi atau menanam kembali di hutan, kemudian menanam tanaman di sekitar jalan-jalan. Hal ini kenapa? Karena tumbuhan membutuhkan CO2 untuk melakukan fotosintesis, dan nanti hasil fotosintesisnya adalah oksigen. Yang kedua, kita bisa menggunakan energi alternatif lainnya. Apa sih energi alternatif? Contohnya energi matahari. Kita bisa menggunakan sel surya. Kemudian energi nuklir. Memang jarang sekali di Indonesia, tetapi beberapa negara yang maju menggunakan energi nuklir karena dirasa memiliki efektivitas yang bagus dengan sedikit biaya menghasilkan jumlah energi listrik yang tak terbatas. Kemudian energi angin, bisa menggunakan kincir angin. Kemudian energi hidrolistrik, yaitu menggunakan tenaga air, kemudian energi pasang surut menggunakan pasang surut air, dan biogas. Ini adalah fermentasi dari kotoran hewan untuk menjadikan gas metana. Ini gas ini biasanya nanti hasilnya bisa digunakan untuk memasak pengganti LPG. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang pertama adalah kita harus menjaga hutan kita yang terlindung, sehingga jumlah CO2, emisi CO2 itu bisa terserap dengan baik, sehingga dapat dikurangi. Yang kedua, kita bisa mendaur ulang sampah-sampah anorganik atau organik menjadi kompos, anorganik menjadi barang recycle yang lain. Kemudian mengurangi penggunaan kendaraan umum, bisa memakai kendaraan transportasi umum atau kendaraan yang tanpa bermotor seperti sepeda. Kemudian menggunakan listrik secara bijaksana atau hemat. Terima kasih. Begitu untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.